Hubungi beliau tadi. Yang pertama saya bilang, ya saya ikut kaget dengan apa yang terjadi, saya ikut prihatin dengan apa yang menimpa beliau, dan saya sempat ngobrol untuk menanyakan apa sih sebetulnya. Nah, sebetulnya jawabannya simpel saja ya. Ketika beliau menginginkan sound yang agak lebih tinggi, lebih besar, di situ ternyata terjadi kesalahpahaman. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ya mesti beliau yang menjelaskan itu. Kalau kita kan hanya bisa melihat gambaran saja. Nah, apa yang terjadi di sana, apalagi beliau bahasa Sunda, nggak paham juga saya itu apa yang disampaikan. Itu ya secara pribadi dia dengan saya baik gitu. Makanya ketika ada berita seperti ini tentu sangat mengejutkan dan mengagetkan. Nah, saya rasa ya itu tadi, kita perlu tahu apa sebab ini. Sabab musababnya ini kan yang paling penting. Sampai sebegitunya, ini berarti ada sesuatu yang, kalau kita melihat itu sesuatu yang fatal, berarti ada sesuatu yang bisa jadi membuat beliau kenapa melakukan hal yang fatal. Nah, ini yang perlu kita cari. Nah, seperti itulah cara kita mengurai persoalan. Nah, mungkin tidak langsung tuding, tidak langsung tunjuk, tidak langsung kemudian kita ikut memberikan komentar yang jangan-jangan antara gambar dengan kenyataan berbeda. Nah, itu Masing-masing ustadz memiliki karakter yang berbeda-beda begitu. Karakter Ustadz A ya seperti ini, karakter Ustadz B ya seperti itu, dan Ustadz Hariri ya begitulah Ustadz Hariri. Dan pastinya kalau untuk urusan yang kita saat ini bahas, saya juga belum tahu banyak. Saya hanya melihat via YouTube, dan itu pun tidak begitu jelas bahasa yang kita dengarkan. Jadi ya saya juga ya prihatin banget dengan kejadian ini. Pastinya mungkin pembelajaran juga buat semuanya, pembelajaran juga buat ustadznya juga, buat soundman-nya juga, dan pembelajaran juga pastinya buat kejadian itu. Dan pastinya mudah-mudahan dengan jawaban nanti dari narasumber yang yang narasumbernya langsung, insya Allah bisa lebih jelas lagi. Karena kalau kita ngeraba-raba pastinya takut salah, karena kita juga nggak ada di namanya manusia itu punya fitrah. Ada fitrah emosi, marah, senang, suka, duka. Ada saatnya emosi, marah. Ada saatnya diuji, nangis. Maka kita harus coba mencari ada apa di balik ini, sehingga kok beliau sampai seperti itu gitu kan. Nah, coba dicari benangnya ini, nyambungnya kemana ini, sabab musababnya. Mungkin kita akan lebih bijak nanti menilainya. Saya pikir meminta maaf itu tidak membuat orang rendah, dan memaafkan tidak membuat orang kehormatannya jatuh. Karena memang ini ajaran agama kita, saling maaf memaafkan. Dua-duanya saling meminta maaf itu jauh lebih bijak. Nah, beliau minta maaf, soundman minta maaf. Beliau memaafkan, soundman memaafkan. Oh, itu sangat bijak sekali. Jadi sama-sama meminta maaf dan memaafkan. Clear sudah. Itu sebetulnya kan urusan internal mereka itu. Mudah-mudahan sih clear sudah gitu ya. Kalau mau saling meminta maaf dan memaafkan.